Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham komoditas seperti emas, nikel, dan batu bara. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ternyata harga emas kembali naik dan mencapai rekor tertinggi barunya alias all time high guys ya. So saya cukup penasaran, apakah teman-teman investor, viewers invest saham ini juga memiliki exposure atau berinvestasi di gold atau emas? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika iya, apakah teman-teman investasinya itu di emas fisik atau di emas digital? Kita lihat untuk harga emas sendiri ya, mencapai level tertinggi baru di 2.797 US dollar per troy ounce, meskipun di beberapa waktu sebelumnya sempat mengalami koreksi yaitu di pertengahan November dan juga di pertengahan Desember guys ya, mencapai 2.565 USD per troy ounce. Tapi pada akhirnya harga emas atau gold ini kembali bisa naik dan bahkan mencapai level all time high barunya di 2.797 US dollar guys. Jadi cukup menarik ya sebenarnya kalau misal teman-teman telusuri lagi ya, perbankan besar di seluruh dunia itu rata-rata mereka berinvestasi emas. Jadi ketika permintaan untuk emas itu besar ya guys ya, sedangkan supply-nya terbatas, maka harga komoditas itu akan mengalami kenaikan. Nah, berbeda dengan harga komoditas yang ternyata mengalami oversupply. Contohnya adalah harga nikel yang nanti akan kita update juga. Jadi saham pertama yang akan kita analisa pada video ini adalah saham HRTA yang mana mengalami kenaikan seiring dengan naiknya harga emas, dan kita akan menganalisa dengan chart dan juga bandar detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit ya untuk menganalisa dan selanjutnya teman-teman bisa berinvestasi di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Untuk HRTA kita lihat ya, mengalami kenaikan ketika harga emasnya juga ikut naik. Dan di hari Jumat kemarin tanggal 31 Januari 2025 ternyata naik cukup tinggi 14,4%, bahkan sempat naik ke area high di Rp454 per saham. Jadi kenaikan 14% ini hanya close di Rp428 per sahamnya. Namun kenaikan di hari Jumat lalu kita lihat ya guys ya, ada breakout di atas MA150-nya, yang artinya HRTA ini dia tembus resisten terdekat. Jadi untuk HRTA sendiri kita lihat ya, memang cukup netral, bahkan ada sedikit distribusi terutama dari ZP, CP, dan juga YP. Namun mayoritas investor asing ternyata masih mencatatkan net buy sebanyak 6,4 miliar di hari Jumat kemarin. Jadi kenaikan HRTA ya dari zona sideways-nya ini dikarenakan ada akumulasi asing. Dan juga di tanggal 13 Januari kita sempat melihat ada volume breakout di sini, dan HRTA juga bisa naik 13% itu dikarenakan ada akumulasi dari asing. Sebegitu berpengaruhnya guys ya akumulasi dari investor asing ini, sehingga kita melihat beberapa saham ini bisa mengalami kenaikan ketika investor asing mulai akumulasi. Jadi foreign flow cukup penting untuk kita pantau ya, karena dana dari investor asing itu cukup besar sehingga sebuah saham yang diakumulasi oleh investor asing itu bisa naik kapanpun juga. Jadi untuk HRTA cukup menarik teman-teman yang mau melakukan trend following atau yang sudah masuk ya guys ya. Kemarin buy on breakout di 390 ketika HRTA ini mengalami kenaikan ya, dan tembus di atas MA150-nya. Silahkan teman-teman lanjut hold guys ya. Semoga bisa lanjut naik lagi sehingga cuan yang kalian dapatkan dari capital gain atau dari kenaikan harga saham itu bisa lebih besar lagi. Meskipun di level saat ini kita lihat memang sudah cenderung overbought ya atau jenuh beli, jadi teman-teman consider untuk take profit ya. Kalau misalkan HRTA gagal untuk naik lagi di atas 460 sampai 490-an. Tapi jika ternyata HRTA ini mampu tembus di atas 490, ada potensi naik ke 500 dan teman-teman bisa lanjut hold ya, seperti itu. Simpel saja ya, ketika kesulitan untuk naik, teman-teman mau take profit silahkan, atau mau lanjut di hold silahkan jika masih yakin fundamental HRTA ini bagus ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan ya, secara dividen, HRTA ini masih rutin membagikan dividen kepada para investor, terutama di dividen final 2024 yang lalu. Jadi, di tahun 2025 ini semoga HRTA juga masih bisa ya rutin membagikan dividen kepada para investor. Karena tentunya cuan dari dividen juga merupakan cash flow tambahan ya untuk kita berinvestasi di saham Indonesia. Selanjutnya kita bahas juga saham Antam. Ya, meskipun Antam ini tidak pure bisnis di emas ya guys ya, tapi ada juga exposure bisnis di nikel. Dan kita lihat di hari Kamisnya ini sempat breakdown ya di bawah MA150. Jadi untuk Antam sendiri ya, kalau misal kita perhatikan
Memang, Antam ini di beberapa waktu sebelumnya sempat, mengalami koreksi ya, tapi masih mampu mempertahankan tren bullish-nya. Tapi ketika kita lihat, patah tren seperti ini, teman-teman malah harus waspada dan kita wait and see nih di sekitar 1.350 ya di harga closing kemarin, dan kita lihat ada sedikit koreksi 0,3 persenan. Dan kalau misal kita lihat stokastiknya, dia itu sudah menyentuh ya zona oversold. Oversold itu artinya kita pantau ya, tapi kalau misalkan sideways ataupun malah lanjut turun, lebih baik kita wait and see guys. So, teman-teman yang mungkin masih yakin dengan potensi Antam, baik itu potensi dari kinerja perusahaan ataupun fundamental dan juga dari potensi pembagian dividen jumbo, ya silahkan teman-teman melakukan DCA atau dollar cost averaging ketika harganya turun dan terkoreksi. Tapi tetap guys ya, teman-teman juga harus melakukan money management dan tetap melakukan multiple entry ya untuk meminimalisir resiko teman-teman menangkap pisau jatuh. Untuk Antam sendiri kita lihat ya, ternyata ada net sell asing dan ada distribusi juga, terutama dari BK, OD dan juga AK, dan beberapa investor retail sudah melakukan akumulasi nih. Ada YPXL dan juga XC. So kita cek ternyata Antam ini ada net sell asing 15 miliar, sedangkan di hari Kamisnya net sell cukup besar guys ya. Jadi untuk Antam sendiri wait and see lebih baik ya, kita menunggu dia oversold karena di hari Jumat kemarin juga sudah mulai jenuh jual. Jadi cukup menarik untuk dipantau meskipun masih ada potensi Antam bisa saja lanjut turun dan terkoreksi. Nah, jadi kita lihat ya untuk harga nikel sebenarnya kita sempat bahas ya di minggu sebelumnya, di mana harga nikel ini kita sempat kabarkan ke teman-teman bahwa gagal naik atau gagal break ya guys ya. Jadi untuk nikel sendiri malah breakdown ya, dan kita lihat kembali ke level 15.230 USD per ton. Waktu itu kita pantau di 15.600 USD per ton. Jadi apa yang kita sampaikan ke teman-teman silahkan teman-teman pantau ya untuk next day-nya. Apakah di hari-hari berikutnya ada tanda-tanda kenaikan kembali atau sesuai dengan analisa yang teman-teman dapatkan ya di channel ini bahwa harga nikel malah akan lanjut turun lagi. So, untuk saham-saham sektor nikel yang mungkin ya rutin bagi dividen, saya lihat sih di sini Antam saja. Mungkin ada juga NCKL, tapi harganya juga sudah turun cukup dalam ya. Jadi teman-teman bisa memantau harga sektor nikel ini, saham-saham sektor nikel maksud saya, di harga yang lebih rendah lagi. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih nyangkut, masih floating loss ya, selama sahamnya rutin bagi dividen dan manajemennya bagus ya, saya rasa teman-teman tidak perlu melakukan cut loss ya, tapi teman-teman tetap ya stick to the plan untuk teman-teman investasi dengan di saham fundamental yang bagus gitu ya. Sedangkan untuk harga acuan batu bara kita lihat ya, sempat mengalami koreksi kembali ke 114-115 USD per ton dan mulai mengalami kenaikan kembali ya, meskipun naik hanya 1,8% saja ke level 116 USD per tonnya. Jadi apakah saham batu bara ini masih cukup menarik? Nah, selagi kita menunggu ya rilis laporan keuangan kuartal 4 2024 ya yang akan keluar di awal tahun ini, kita pun sembari menghitung ya guys ya, kira-kira saham batubara mana nih yang membagikan dividen lebih besar dibandingkan dengan saham lainnya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menemukan ya saham dengan kinerja yang bagus ya dan potensi dividennya juga lebih besar dibandingkan dengan saham batubara lain, nah maka teman-teman bisa mengutamakan saham tersebut ya untuk melakukan dividen investing. Apalagi teman-teman yang memang sejak tahun 2022 lalu ya sudah mengakumulasi saham batubara, sudah memiliki jumlah lot yang besar, tentu saja teman-teman juga consider ya untuk bisa ya menerima dividen kembali dari saham sektor batubara ini. Jika ternyata laba bersihnya turun, maka EPS-nya pun akan turun sehingga ada potensi jika menggunakan DPR yang sama, dividennya akan turun. Tapi jika dividen payout ratio-nya naik ya, bahkan jika EPS-nya naik, maka teman-teman berpeluang untuk mendapatkan dividen yang lebih besar. Nah, selanjutnya adalah saham AAD guys. Untuk AAD ini ada koreksi ya. Ternyata di hari Jumat kemarin saya yakin ini hanyalah normal correction saja. Koreksi 1,8% close di Rp9.450 per saham, bahkan sempat sideways di 9.500-an. Dan kita lihat dari top 3 ada distribusi terutama dari CC, AK dan juga BK, sehingga asingnya net sell 28 miliaran. So untuk saham AAD saya rasa ini hanyalah normal correction saja. Tapi jika kembali ke 9.000 teman-teman bisa coba untuk re-entry kembali ataupun tambah muatan ya. Selanjutnya adalah saham BSSR. BSSR sejauh ini masih rutin bagi dividen setidaknya 3 kali dalam 1 tahun. Jadi untuk BSSR, teman-teman yang sudah akumulasi nih sejak tahun 2022 ya sampai 2025,
Ini berarti sekitar 3 tahun nih teman-teman hold saham BSSR ya, sejak, booming-nya saham-saham batubara di tahun 2022 lalu, maka teman-teman pasti sudah mendapatkan cuan dari dividen yang besar sehingga investasi teman-teman pasti sudah bertumbuh juga. Untuk BSSR di hari Jumat itu ada sedikit kenaikan 0,4%, close di Rp4.310 per saham, dan kita lihat ada sedikit distribusi ya, terutama dari YU, XC, dan juga PD. Sedangkan CPOD dan KK terpantau akumulasi, dan kita lihat ada sedikit net sell dari asing 279 jutaan saja. Dan memang saham BSSR ini tidak banyak ya asing yang masuk sebenarnya. Yang lumayan cukup besar itu adalah investor domestik guys untuk BSSR-nya. Selanjutnya adalah saham ITMG. ITMG sejauh ini rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Di mana ITMG ini ada koreksi 0,10% di hari Jumat kemarin, close di Rp25.875 per saham, bahkan sempat turun ke area low di Rp25.550. Nanti di beberapa waktu ke depan ya, setelah rilis laporan keuangan Q4 di 2024, kita akan coba rekap ya, atau kita akan bahas satu persatu saham dividen yang berpotensi membagikan dividen lebih besar ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau sebaliknya ya, saham-saham dividen yang berpotensi membagikan dividen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Nanti teman-teman bisa melihat guys ya prediksi dari besaran DPR dengan DPR yang berbeda-beda. Jadi teman-teman sudah bisa kalkulasi nih kalau misalkan saham ini royal bagi dividen, DPR-nya besar, ya maka kemungkinan di tahun 2025 ini pun ya akan bagi DPR yang besar. Tapi jika ternyata EPS-nya turun, ya teman-teman menggunakan DPR yang sama, DPR yang lebih rendah untuk the worst case dan DPR yang lebih tinggi untuk potensinya, ya teman-teman nanti bisa membandingkan gitu guys. So untuk ITMG kita lihat ya, ternyata ada sedikit distribusi, ada normal distribusi terutama dari ZPCC, AK, dan juga BK. Sedangkan beberapa investor asing dan retail masuk akumulasi. Jadi ada net sell 2,8 miliar saja dari ZP, CC, AK, dan BK ya sebagai top seller di ITMG. Apakah ITMG ini cukup menarik? Ya, cukup menarik kalau misal teman-teman bisa dapat di sekitar 25 ribuan guys ya. Jadi di level support ini setidaknya teman-teman bisa coba pantau ya. Siapa tahu teman-teman dapat lagi nih di harga supportnya untuk ITMG di 25 ribuan. Selanjutnya adalah saham PTBA. Nah, PTBA ini juga cukup membuat kita penasaran guys ya, apakah potensi DPR 100% akan terjadi lagi di tahun 2025 atau akan menurun ya guys ya dari di tahun sebelumnya yang hanya 75% DPR atau dividen payout ratio dari laba bersih sebagai dividen. Untuk PTBA kalau misal kita lihat secara teknikal ya, ternyata ada kenaikan 0,3%, close di Rp2.690 per sahamnya, dan kita lihat ternyata ada normal akumulasi terutama dari TP dan juga YP. Tapi asingnya ada distribusi ya. Sejauh ini net sell 1,4 miliar saja untuk PTBA. Jadi untuk PTBA karena sudah mulai sideways di harga bawah ya, apakah ini menarik? Kalau menurut saya sih cukup menarik ya jika teman-teman ingin mengambil ya momentum sebelum pengumuman dividen final. Saya rasa tidak ada salahnya guys, karena pastinya ada potensi kenaikan ya harga saham ketika sebuah saham dividen itu menjelang RUPS ya, atau mendekati RUPS. Saham dividen itu biasanya harganya akan naik ya karena potensi pembagian dividen yang lebih besar, dengan catatan ya, sekali lagi dengan catatan teman-teman juga harus memperhatikan kinerjanya sepanjang 2024. Apakah kinerjanya bagus, EPS-nya naik atau tidak, itu harus teman-teman pantau juga. Nanti mungkin kita akan coba bahas juga ya. Kita akan ulas untuk teman-teman setelah saham-saham sudah rilis laporan keuangan Q4-nya. Dan selanjutnya kita akan bahas games ya. Kita pun akan bahas games, di mana games ini close di Rp10.400 per saham, cukup sideways ya di harga saat ini. Dan kita lihat ada kenaikan tipis 0,7% di hari Jumat kemarin dengan akumulasi yang cukup menarik. Tapi ternyata akumulasinya ini adalah dari investor domestik ya, bukan dari investor asing. Asingnya ada sedikit jualan 109 jutaan saja. Beberapa investor retail juga terpantau distribusi guys ya. So untuk saham games cukup sideways, tapi saya cukup yakin games di tahun 2025 awal ini setelah rilis laporan keuangan Q4 akan tetap bagi dividen. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, games ini kan dia 4 kali bagi dividen dalam setahun. Setelah rilis laporan keuangan, games selalu membagikan dividen. Nah, menurut teman-teman, apakah pembagian dividen setiap kuartal 4 kali dalam setahun ini cocok jika dijalankan
saham BBRI ya guys ya, karena BBRI pun ada rencana untuk melakukan hal serupa. Ya, jadi BBRI itu juga berencana untuk membagikan dividen setiap kuartal 4 kali setahun setelah rilis laporan keuangan. Gitu ya. Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Kalau menurut saya sih untuk BBRI ya, untuk 4 kali dalam 1 tahun ya pembagian dividen, ya kita masih melihat ya perkembangan seperti apa, tapi kalau misalkan itu dilakukan oleh BBRI ya guys ya, maka yield-nya pun akan terbagi-bagi. Jadi saya rasa kenaikannya tidak akan terlalu tinggi gitu guys ya. Jadi mungkin naik hanya beberapa persen saja, lalu dia bisa saja terkoreksi dan sideways ya. Tapi untuk saham yang membagikan dividen 1 kali setahun atau 2 kali setahun, yaitu adalah kesempatan yang sebenarnya hanya terjadi satu tahun sekali saja. Jadi potensi kenaikan harga sahamnya bisa cukup maksimal. Ya silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman.